أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi yang cerah ini, akan kami bagikan kisah mualaf yang sangat menarik perhatian semua pihak dari Amerika Serikat, yaitu ex-marinir yang berniat mengebom masjid, tak kuasa bendung hidayah, ia pun bersyahadat. Sosok yang pernah aktif sebagai anggota marinir Amerika Serikat ini, pernah memendam kebencian mendalam terhadap Islam. Bahkan, lelaki yang akrab disapa Mike itu sampai merencanakan pengeboman di sebuah masjid. Banyak yang tidak percaya dengan perilaku saya pada masa lalu. Dahulu, saya memiliki begitu banyak kebencian terhadap Islam, kata dia, seperti dikutip republika.co.id dari laman All American Muslim beberapa waktu lalu. Penyebab sikapnya itu adalah syakwa sangka. Ketika itu, Mike mengira bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan terorisme. Setelah saya pelajari, Islam adalah agama paling baik dan cinta kedamaian. Ungkapnya, mungkin banyak warga Amerika Serikat yang mempercayai stereotipe demikian karena pengaruh berita-berita yang menyudutkan muslimin, terutama pasca peristiwa tanggal 11 September. Akan tetapi, lelaki asal negara bagian Indiana itu bukanlah pengamat dari kejauhan. Saat masih aktif di militer, ia pernah dikirim ke negara-negara Timur Tengah, termasuk Suriah. Di medan perang, ia menyaksikan orang-orang Muslim berperang. Tidak sedikit dari mereka yang menyuarakan kebencian terhadap Barat. Rasa nasionalismenya pun menebal. Dengan cepat, Mike ketika itu mengambil kesimpulan bahwa kaum Muslimin adalah lian do'othar. Mereka dipandangnya berbahaya bagi ketertiban dan kedamaian dunia Barat, khususnya Amerika. Bagaimanapun, ujaran kebencian yang disampaikannya hanya berwujud pada kata-kata atau unjuk rasa di jalan. Masih belum terlintas di benaknya untuk melakukan kekerasan fisik. Bermacam cara saya berupaya untuk menenang dan membenci Islam, termasuk kejadian di suatu hari Jumat pada 2009, Richard Mike McKinney tidak lagi mampu menahan diri. Ia memboyong beberapa bahan peledak improvised explosive device, IT, dari rumahnya. Dengan mengendarai mobil, lelaki bertubuh tegap itu langsung menuju Masjid Islamic Center of Muncie. Tujuannya adalah mengebom masjid tersebut sekaligus menghabisi seluruh muslim di sana. Murka sebesar itu ternyata dipicu persoalan sepele. Satu hari sebelumnya, Mike melihat putri kesayangannya, Emily, pulang dari sekolah. Segalanya tampak biasa-biasa saja, hingga ketika anak perempuannya itu menuturkan kisah yang cukup menarik. Emily bercerita, dirinya suatu hari diajak untuk datang ke rumah seorang kawannya. Sesampainya di sana, tamparlah ibu temannya itu mengenakan nikab. Jadi, mereka adalah orang Muslim, tanya Mike dengan nada tinggi. Entahlah, tapi mereka ramah dan baik padaku, jawab Emily singkat. Berkali-kali, Mike memperingati anak perempuannya itu untuk tidak lagi dekat dengan kawannya tersebut. Tentu saja Emily heran, bagaimana menghakimi seseorang dari busana yang mereka pakai. Kalaupun mereka beragama Islam, lantas apa masalahnya? Hingga malam hari, Mike tidak bisa tidur. Ia merasa cemas kalau putrinya akan dipengaruhi orang-orang asing itu. Mimpi buruk terbesarnya adalah suatu hari Emily akan menjadi Muslim. Itulah yang mendorongnya untuk mempersiapkan bom rumahan, untuk kemudian diledakkan di tengah jamaah Islamic Center Muncie. Persiapan dilakukannya dengan rapi. Mantan marinir ini seolah-olah hendak berangkat ke medan pertempuran. Tibalah ia di masjid tersebut. Siang itu, tempat ibadah muslimin ini tampak cukup ramai. Beberapa jamaah masih berada di sana, sesudah menunaikan salat Jumat. Beberapa orang melihat Mike turun dari mobil dengan memakai jas tebal dan ikat kepala. Untuk sesaat, di pikiran Mike terlintas kata-kata putrinya, setiap orang tidak dilahirkan dengan prasangka, rasialisme, atau kebencian. Karena itu, ia sempat mengurungkan niatnya untuk langsung melempari masjid ini dengan bom buatan. Tidak ingin kedatangannya sia-sia, Mike memilih untuk memasuki bangunan Masjid Islamic Center ini. Mulanya, ia merasa aneh. Pemandangan setempat tampak biasa saja. Tidak ada di sana, umpamanya, spanduk-spanduk semboyan anti-Amerika atau dukungan pada Al-Qaeda seperti yang selama ini dibayangkannya. Di dalam masjid itu, ia berdiri saja. Dirinya sedikit gugup karena merasa sebagai satu-satunya non-muslim di sana. Beberapa lama kemudian, seorang jamaah menghampirinya dan berkata, "Apakah ada yang bisa saya bantu?"
Tidak tahu harus menjawab apa, Mike pun menyahut, "Saya kesini karena ingin tahu tentang Islam." Inilah yang mengawali momen kesadarannya. Oleh jamaah tersebut, Mike dipersilakan untuk duduk dan menunggu. Beberapa saat kemudian, lelaki itu datang dengan seorang dai yang biasa mengimami sholat jamaah di masjid tersebut. Terjadilah dialog di antara keduanya. Imam itu mempersilakan Mike untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya mengenai Islam. Semula, mantan tentara ini mengaitkan agama tersebut dengan paham-paham terorisme dan ekstremisme. Sang imam mendengarkannya, tanpa sekalipun menyela. Tiba giliran berbicara, dai tersebut mulai menjelaskan tentang fondasi ajaran Islam. Dipaparkannya pula mengenai rukun iman, rukun Islam, serta pengertian ihsan. Ia antara lain menyampaikan salah satu pesan Nabi Muhammad, yakni tidaklah beliau diutus oleh Allah, kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Seorang individu atau kelompok mungkin saja melakukan kekerasan ekstrim dan teror sembari mengatasnamakan agama. Namun, tindakan pelaku kekerasan itu justru bertentangan dengan ajaran agama. Yang terjadi adalah mereka kurang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Islam. Mike terlibat dialog yang intens selama beberapa jam di sana. Pada akhirnya, ia mengakui keterbatasan pengetahuannya mengenai Islam. Bahkan, lelaki itu mulai tertarik pada ajaran agama Tauhid. Segalanya menjadi jelas bagi saya. Sesudah itu, saya pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Keinginan saya kuat untuk menjadi Muslim, kata Mike mengenang salah satu momen terpenting dalam hidupnya. Sejak memeluk Islam, Mike memilih nama baru, yakni Omar Said Ibn Mek. Sebab, dirinya ingin meniru jejak Umar bin Khattab, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Lagi pula, kisahnya dalam menemukan hidayah mungkin tidak jauh berbeda dengan yang dialami Al-Faruq. Semula membenci, tetapi kemudian hatinya lapang dalam menerima cahaya kebenaran. Mike alias Omar Said masuk Islam dengan komitmen yang penuh. Ia sungguh-sungguh menyadari salah satu ayat Al-Quran yang menegaskan tujuan kehidupan manusia, beribadah hanya kepada Allah. Dan, ibadah itu dimaknai bukan sekadar ritual, melainkan praksis sehari-hari. Itulah kisah menarik yang dapat kami sajikan kepada para saudara-saudari kami di channel YouTube ini, bertanggapan pesan di bawah ini. Terima kasih. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen di Dunia Mualaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.